I have never heard anything as bad as the Kapunda triple murder. There is simply no comparison. I mean, like, they were just good people. I just don't understand why someone would do this. Guys, pernah nggak sih kalian mendengar tentang kasus pembunuhan yang begitu kejam sampai bikin semua orang terkejut? Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu kasus yang bener-bener bikin merinding. Kejadian ini terjadi di sebuah kota kecil yang biasanya damai banget, sampai-sampai kejahatan hampir nggak pernah terdengar. Tapi tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Bahkan para penyelidik yang udah terbiasa menangani kasus kriminal pun menyebut ini sebagai salah satu kejadian paling brutal yang pernah mereka lihat. Saking sadisnya ketika akhirnya pelaku tertangkap, keluarga korban cuma bisa bilang satu hal. Saya harap dia masuk neraka. Saya nggak peduli apa yang terjadi padanya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi sampai bikin mereka berkata seperti itu? Dan apakah ini salah satu kasus di mana keadilan harus ditegakkan dengan cara yang lebih ekstrim? Well, di akhir video ini, gua bakal serahin pertanyaan itu ke kalian buat dijawab sendiri. Tapi sebelum masuk ke inti ceritanya, kita kenalan dulu sama para korban dalam kasus ini. Tapi sebelum itu, kenalin gua Awan dan selamat datang di MKS Story. Mari kita kembali ke musim gugur tahun 2010 ke sebuah kota kecil yang tenang di Australia Selatan bernama Kapunda. Kota ini cuma punya sekitar 3.000 penduduk dan terletak di dekat Sungai Light di Lembah Barossa, tempat di mana kehidupan berjalan santai dan damai. Di kota ini ada sebuah keluarga yang hidup bahagia, yaitu keluarga Rowe. Andrew R., kepala keluarga, lahir di Inggris pada tahun 1965. Waktu dia masih 3 tahun, keluarganya memutuskan pindah ke Australia dan menetap di pinggiran kota Adelaide yang tenang. Sejak kecil, Andrew dikenal sebagai orang yang ramah, humoris, dan punya hobi memancing bareng ayahnya. Dia adalah tipe orang yang enak diajak ngobrol, selalu tersenyum, dan gampang banget bantuin orang. Seiring waktu, Andrew bertemu dengan seorang wanita bernama Rose yang cuma setahun lebih muda darinya. Rose adalah perempuan yang ceria dan penuh semangat. Mereka bertemu saat Andrew masih kuliah di Adelaide dan nggak butuh waktu lama sampai akhirnya mereka jatuh cinta. Pada tahun 1985, mereka menikah dalam upacara kecil yang hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Momen itu jadi awal dari kehidupan baru mereka berdua. 2 tahun setelah menikah, di tahun 1987, mereka dikaruniai anak pertama, seorang putra bernama Christopher. Lalu pada tahun 1994, keluarga mereka semakin lengkap dengan kelahiran anak kedua, seorang putri cantik bernama Chantel. Hidup di Kapunda terasa sempurna buat mereka. Andrew dan Rose bahkan membuka bisnis jasa pembersihan karpet yang berkembang pesat, sehingga mereka bisa hidup nyaman dan stabil secara finansial. Saat itu, Chantel menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Dia hamil di usia yang masih sangat muda. Untungnya, dia punya pacarnya Dylan yang setia mendukungnya. Meskipun harus menghadapi banyak rintangan, Chantel tetap bertekad buat memberikan kehidupan terbaik bagi bayinya. Dia nggak sendiri. Dylan selalu ada di sampingnya dan teman-temannya juga selalu siap membantu. Meskipun ada cobaan, keluarga Rowe tetap kuat. Mereka punya cinta, harapan, dan kebersamaan yang erat sampai akhirnya malam kelam itu datang. Semuanya terlihat baik-baik saja, sampai tragedi itu terjadi. Di tahun 2010, Christopher yang saat itu udah berusia 23 tahun, akhirnya memutuskan buat pindah dari rumah dan tinggal bareng pacarnya, yang nggak jauh dari tempat orang tuanya tinggal. Sementara itu, Chantel yang masih 16 tahun mulai kerja part-time sebagai pelayan di kafe pinggir jalan. Tapi hidup nggak selalu mulus, guys. Tanggal 7 November 2010 menjadi malam yang enggak akan pernah terlupakan. Tengah malam itu, seseorang menyelinap masuk ke rumah keluarga Rowe. Apa yang terjadi berikutnya begitu brutal dan kejam, sampai-sampai bahkan detektif paling berpengalaman dari Adelaide pun dibuat syok. Bayangin aja, rumah itu berubah jadi tempat pembantaian. Darah ada di mana-mana, di lantai, di dinding, di tirai, bahkan di langit-langit. Tapi yang lebih mengerikan, selama 2 hari penuh, nggak ada yang menyadari apa yang terjadi. Tetangga yang mulai curiga karena nggak melihat aktivitas dari rumah keluarga Rowe akhirnya mencoba mengintip melalui jendela. Dan apa yang mereka lihat benar-benar mengerikan. Saat polisi akhirnya masuk ke dalam rumah keluarga Rowe, mereka disambut oleh pemandangan yang lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan siapapun. Namun, kabar tentang pembunuhan brutal itu menyebar begitu cepat. Saat mendengar ada mayat ditemukan di jalan tempat keluarganya tinggal, Christopher panik.
Dia langsung mencari info ke siapapun yang bisa dia hubungi di Facebook, berharap semua ini cuma salah paham. Tapi semakin dia mencari kepastian, semakin hatinya dihantui ketakutan. Awalnya beberapa orang bilang itu bukan keluarganya. Tapi tak lama setelah polisi mengkonfirmasi identitas para korban, mimpi buruknya menjadi kenyataan. Polisi meneleponnya dan memberitahu berita yang paling menghancurkan dalam hidupnya. Ketika hasil otopsi dirilis, semua orang dibuat terkejut. Total luka tusukan yang ditemukan di tubuh para korban mencapai 112. Andrew ditikam 29 kali, Rose lebih dari 50 kali, Chantel menderita 33 luka tusuk. Tapi bagian terburuknya, Chantel diserang sebelum nyawanya dihabisi dengan kejam. Bisa lo bayangin kesedihan yang dialami Christopher? Dia baru aja kehilangan seluruh keluarganya dalam sebuah tragedi yang enggak masuk akal. Dan yang lebih menyakitkan, awalnya polisi malah mencurigai dia sebagai pelaku. Karena Christopher adalah satu-satunya anggota keluarga yang masih bak hidup. Dia langsung masuk dalam daftar tersangka. Apalagi dia yang pertama kali panik dan berusaha menghubungi keluarganya setelah mendengar berita tersebut. Polisi memeriksa alibinya, sidik jarinya, dan semua bukti yang bisa memastikan di mana dia berada saat kejadian. Hasilnya, Christopher bersih, dia terbukti sedang berada di sisi lain benua ketika pembunuhan terjadi. Jadi, kalau bukan Christopher, siapa yang cukup gila untuk membantai satu keluarga dengan cara sebrutal ini? Keluarga Rowe bukan tipe orang yang punya musuh. Mereka dikenal baik di kota mereka. Nggak ada alasan bagi siapapun untuk menyakiti mereka. Tapi kalau memang bukan dendam atau permusuhan, apa sebenarnya motif di balik pembantaian ini? Saat penyelidikan semakin dalam, polisi menemukan fakta-fakta yang bikin bulu kuduk berdiri. Setelah membunuh semua korban, pelaku dengan tenang mengganti pakaiannya dengan baju bersih, lalu berbaring di tempat tidur Chantel. Di dekat tempat tidurnya, ada bekas retan darah yang mengungkap usaha Chantel yang mati-matian berusaha kabur. Tapi pelaku menyeretnya keluar dan menolak membiarkannya melarikan diri. Lebih mengerikan lagi, tidak ada satupun barang yang dicuri. Ponsel, laptop, kamera mahal, dan uang tunai semua masih ada di tempatnya. Ini bukan perampokan. Berdasarkan kebrutalan serangan ini, penyelidik mulai mempertimbangkan dua kemungkinan. Pelaku lebih dari satu orang, karena sulit membunuh 3 orang dewasa sekaligus. Pelakunya seseorang yang sangat kuat secara fisik. Tapi ada satu hal yang bikin polisi semakin yakin bahwa ini adalah kejahatan yang sangat personal. Penyelidik menemukan bahwa pelaku mencoba membersihkan TKP dengan menyeka jejak kaki di beberapa area. Tapi setelah beberapa usaha, dia tiba-tiba berhenti. Jejak sepatu berdarah mengarah ke pintu lalu menghilang. Artinya, pelaku mungkin melepas sepatunya dan pergi dengan kaos kaki. Yang lebih mencurigakan lagi, tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Ini berarti 2 kemungkinan. Keluarga Rowe mengenal pelaku dan membiarkannya masuk secara sukarela. Pelaku punya cara lain untuk masuk tanpa meninggalkan jejak. Dan fakta paling mengerikan, hasil forensik mengungkap bahwa Chantel mengalami pelecehan seksual sebelum dibunuh. Semua petunjuk ini menunjukkan bahwa pembunuhan ini bukan sekadar aksi kekerasan biasa. Ini adalah kejahatan yang penuh dengan kebencian, obsesi, dan dendam. Saat polisi menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan satu petunjuk terakhir yang bikin semua orang bergidik ngeri. Dari ketiga korban, Rosa sang ibu menerima luka terbanyak. Kenapa? Ternyata Rosa selamat dari serangan pertama dan sempat berusaha meminta bantuan. Tapi sebelum dia bisa keluar, pelaku menyadari dia masih hidup. Lalu kembali dan menikamnya berulang kali sampai dia benar-benar tak bernyawa. Dengan semua bukti ini, polisi mulai mengalihkan fokus mereka ke seseorang yang paling mungkin jadi pelaku. Saat polisi mulai menyelidiki lebih dalam, fokus mereka beralih ke orang-orang terdekat Chantel. Salah satu yang pertama mereka interogasi adalah Dylan, pacar Chantel. Dylan dan Chantel telah bersama selama 1 tahun. Dengan bayi yang akan lahir, mereka sudah merencanakan masa depan bersama. Keduanya masih bersekolah di sekolah yang sama, dan Dylan yang baru berusia 16 tahun tampak tidak mungkin melakukan kejahatan sekeji ini. Namun polisi tetap harus melakukan tugas mereka. Mereka perlu memeriksa alibinya. Saat ditanyai, Dylan hancur. Dia menceritakan tentang hubungannya dengan Chantel, tentang rencana mereka untuk menikah, dan bagaimana hidupnya kini terasa hancur setelah kehilangan sang kekasih. Pada malam pembunuhan, Dylan berada di kota lain menghadiri ulang tahun kakeknya. Alibinya sangat kuat. Puluhan saksi mengkonfirmasi keberadaannya, menghapusnya dari daftar tersangka. Polisi kembali ke titik nol, tapi mereka masih punya satu kartu as.
Saat mengautopsi tubuh Chantel, penyelidik menemukan sesuatu yang bisa menjadi kunci utama kasus ini. Cairan mani ditemukan di tubuh Chantel. Jika mereka bisa mencocokkan DNA ini dengan seseorang, kasus ini bisa langsung terpecahkan. Polisi menjalankan DNA ini melalui database kriminal nasional. Hasilnya, tidak ada kecocokan. Ini berarti satu hal, pelaku belum pernah ditangkap sebelumnya. Siapapun yang melakukan ini adalah seseorang tanpa catatan kriminal. Dan lebih buruk lagi, serangan yang mengerikan dan impulsif. Detail mengerikan lainnya muncul. Pelaku tidak membawa senjata sendiri. Dia mengambil pisau dari dapur keluarga Rowe untuk melakukan pembantaian. Hal ini membuat polisi bertanya-tanya, apakah ini serangan spontan yang dilakukan secara impulsif, atau apakah pelaku sudah merencanakan ini dari awal tetapi ingin membuatnya terlihat seperti tindakan spontan. Tapi ada satu fakta lain yang membuat semua ini semakin mengerikan. Pelaku membawa senjata pembunuhan itu bersamanya ketika pergi. Dia meninggalkan hampir tidak ada bukti fisik. Ahli forensik memperkirakan waktu kematian terjadi antara tengah malam hingga pukul 2 dini hari. Dan kemudian, seorang tetangga maju dengan pengakuan mengejutkan. Pada pukul 1 dini hari, dia mendengar Rose berteriak minta tolong 2 kali. Tak lama setelah itu, terdengar suara keras. Namun, tidak ada yang menelepon polisi. Tetangganya mengira itu hanya pertengkaran rumah tangga. Jika saja seseorang melaporkannya lebih awal, mungkin semuanya bisa berbeda, tapi kini semuanya sudah terlambat. Polisi mengerahkan segalanya. Mereka menelusuri area sekitar mencari senjata yang mungkin dibuang pelaku. Mereka meminta masyarakat untuk memberikan informasi, dan panggilan pun mulai berdatangan. Tapi hampir semuanya jalan buntu. Teori liar, petunjuk palsu, orang-orang yang hanya ingin mencari perhatian. Rasa frustrasi mulai muncul, mereka butuh terobosan. Lalu Dylan memberikan informasi yang mengubah segalanya. Dylan ingat sesuatu yang sangat mengganggu. Pada minggu malam, Chantel mengeluh tidak enak badan. Dia mengalami demam dan bahkan menelepon bosnya untuk izin tidak masuk kerja keesokan paginya. Pukul 5 pagi, Dylan mengiriminya pesan teks. Sayang, kamu sudah merasa lebih baik? Pesan itu dibaca, tapi tidak ada balasan. Dylan tidak menyadari. Saat itu, Chantel dan kedua orang tuanya sudah mati. Yang membaca pesan itu bukan Chantel, melainkan pembunuhnya. Dan kemudian muncul fakta yang lebih mengerikan. Polisi menemukan bahwa pembunuh sebenarnya mencoba membalas pesan Dylan. Tapi ada satu masalah. Ponsel Chantel terkunci. Upaya itu gagal. Tapi maksudnya jelas. Pelaku ingin membuatnya seolah-olah Chantel masih dalam hidup. Tapi kenapa? Apakah dia hanya mencoba menutupi jejaknya? Atau apakah dia memiliki obsesi yang lebih dalam terhadap Chantel? Saat polisi menggali lebih dalam, mereka menemukan satu nama baru. Seseorang yang tidak banyak dikenal Chantel. Tapi seseorang yang sangat dekat dengan Dylan, Jason Alexander Downey, 17 tahun. Dan dia memiliki lebih banyak rahasia daripada yang orang lain duga. Siapa Jason Alexander Downey? Apa hubungannya dengan Chantel? Dan yang lebih penting, apakah dia pelaku sebenarnya? Saat pertama kali dipanggil untuk wawancara, Jason Alexander Downey tidak tampak seperti ancaman. Dia tinggi rata-rata, kurus, tampak pendiam dan tidak berbahaya. Polisi awalnya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, lalu melanjutkan penyelidikan mereka. Namun sesuatu terjadi. Jason mulai menunjukkan perilaku aneh. Alih-alih menjawab pertanyaan secara langsung, Jason semakin gugup. Dia mengeluh karena tidak diundang ke pesta Chantel, meskipun hal itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Lalu tiba-tiba, tanpa diminta, Jason berkata, "Aku punya alibi untuk malam itu." Tidak ada yang bertanya soal alibi, tapi dia malah buru-buru mencoba membuktikan sesuatu. Bagi para detektif yang berpengalaman, ini adalah bendera merah. Mengapa seseorang merasa perlu membela diri sebelum dituduh? Kecurigaan semakin kuat dan polisi memutuskan untuk mengambil sidik jari dan DNA-nya. Yang mengejutkan mereka, Jason bekerja sama dengan tenang. Dia menunjukkan sedikit kecemasan. Apakah ini berarti mereka salah curiga? Jawabannya datang dalam bentuk bukti yang tak terbantahkan. Saat memeriksa Jason, detektif menemukan luka dalam di telapak tangannya. Ketika ditanya, Jason mengklaim itu berasal dari kecelakaan di bengkel mesin. Namun,
Lukanya terlalu bersih, terlalu presisi, seolah-olah dibuat oleh sesuatu yang tajam. Bukan hanya itu, sidik jari yang ditemukan di pintu kamar Chantel cocok dengan Jason. Dan hanya dalam 2 hari, hasil DNA mengonfirmasi ketakutan terbesar semua orang. Sejak awal polisi mengira pelaku haruslah seseorang yang kuat dan besar. Bagaimana mungkin seorang remaja kurus seperti Jason bisa mengalahkan 3 orang dewasa? Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Jason berhasil melakukannya karena dia penuh kebencian, karena dia penuh obsesi, dan yang paling menyeramkan, dia berhasil menipu semua orang. Saat keluarga Rowe dimakamkan, Jason hadir di pemakaman. Dia bahkan meletakkan bunga, tampak seperti seorang teman yang berduka. Orang-orang merasa kasihan kepadanya. Tidak ada yang menyangka orang yang berdiri di antara mereka adalah monster yang membantai Chantel dan keluarganya. Namun saat polisi menggali lebih dalam, mereka menemukan sisi gelap Jason yang tersembunyi selama ini. Jason lahir di Kilmark, Skotlandia sebelum pindah ke Kapunda bersama ibu dan kakaknya. Di permukaan hidupnya tampak biasa saja. Tapi di balik semua itu ada rahasia yang mengerikan. Jason terobsesi dengan Chantel. Namun bagi Chantel, Jason hanyalah teman biasa. Dia tidak menyukai Jason tetapi juga tidak membencinya. Dia hanya menoleransinya, namun bagi Jason itu tidak cukup. Chantel beberapa kali menolak pendekatannya, namun alih-alih menerima kenyataan, penolakan itu berubah menjadi kemarahan. Makin lama, menjadi kebencian yang berbahaya. Dan saat Jason mengetahui Chantel hamil dengan Dylan, itu seperti sakelar yang menyala di dalam pikirannya. Malam itu, Jason telah kehilangan akal sehatnya. Ini bukan lagi soal Dylan. Bahkan ini tidak ada hubungannya dengan Dylan sama sekali. Jason marah pada Chantel. Dia marah karena Chantel tidak memilihnya. Dia marah karena Chantel bahagia tanpa dia. Malam itu, obsesinya mencapai titik didih dan kapaknya jatuh. Saat Jason diinterogasi setelah penangkapannya, sikapnya tenang. Dia menyangkal semuanya dengan mudah, seolah-olah ini hanya kesalahpahaman besar. Dia mencoba berbicara seolah-olah tidak ada yang bisa membuktikan keterlibatannya, tapi dia salah. Saat polisi menunjukkan sidik jarinya di rumah keluarga Rowe, Jason mencoba mengarang cerita. Oh, itu pasti dari kunjunganku 1,5 bulan yang lalu. Kedengarannya masuk akal, sampai polisi menemukan sesuatu yang tidak bisa disangkal. DNA-nya ada di tubuh Chantel. Jason berusaha berbohong lagi. Dia berkata bahwa dia dan Chantel pernah berhubungan intim saat kunjungan itu. Tapi sekali lagi, forensik menghancurkan kebohongannya. Secara ilmiah tidak mungkin DNA bertahan selama itu di tubuh manusia. Jason kehabisan jalan, dia tidak bisa lari lagi. Ketika akhirnya Jason mengaku, apa yang dia katakan melukiskan malam yang jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan siapapun. Pembunuhan ini bukanlah sekadar kemarahan sesaat. Ini adalah puncak dari obsesi yang telah lama dipendam. Jason tidak hanya ingin menyakiti Chantel, dia ingin menghancurkan hidupnya. Dia ingin mengambil semuanya darinya. Dan di malam itu, dia memastikan tidak ada yang tersisa. Apa yang terjadi di malam pembunuhan? Bagaimana Jason bisa membunuh satu keluarga sendirian? Dan apakah ada sesuatu yang lebih gelap yang masih belum terungkap? Malam itu Jason Downey bertengkar sengit dengan ibu dan ayah tirinya. Kemarahannya membara, kebenciannya meluap. Alih-alih tidur di rumah, Jason memilih tidur di mobilnya. Namun, di sanalah obsesinya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Saat Dylan mengiriminya pesan bahwa Chantel sedang sakit di rumah, Jason merasa ini adalah kesempatannya. Kesempatan untuk apa? Bahkan dia sendiri mungkin tidak tahu. Apa yang awalnya hanya niat untuk berkendara melewati rumah Chantel, berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Jason memarkir mobilnya di ujung jalan agar tidak terlihat. Kemudian dia berjalan kaki menuju rumah keluarga Rowe. Semua jendela tertutup rapat. Rumah itu gelap. Namun, ada satu celah. Jendela kamar mandi sedikit terbuka. Sebagai pria kurus dan gesit, Jason dengan mudah menyelinap masuk. Tanpa ragu-ragu, dia lalu duduk di kamar mandi. Diameter mendengarkan, menunggu. Selama 30 menit dia hanya duduk di sana. Menunggu rumah menjadi benar-benar tenang. Menunggu semua orang tertidur. Tapi ada satu pertanyaan besar. Jika dia hanya ingin bicara dengan Chantel, mengapa dia mengambil pisau dapur sebelum memasuki kamarnya?
Penyelidik tahu jawabannya. Jason tidak datang hanya untuk bicara. Setelah yakin semua orang tertidur, Jason perlahan masuk ke kamar Chantel. Dalam kegelapan, Chantel terbangun. Dia melihat sosok Jason berdiri di kamarnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Chantel panik. Namun sebelum dia bisa berteriak, Jason menyatakan cintanya. Chantel menolak. Dan saat itulah Jason meledak. Amarahnya menguasai dirinya. Dalam hitungan detik, dia menghunuskan pisau ke tubuh Chantel. Tusukan pertama, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, darah membanjiri kasur. Chantel menjerit. Jeritan yang terlalu keras untuk tidak terdengar. Andrew dan Rose terbangun. Mereka bergegas ke kamar Chantel. Saat mereka membuka pintu, mereka melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Putri mereka berlumuran darah dan Jason berdiri di sana dengan pisau di tangannya. Andrew berusaha menyerangnya. Namun Jason sudah kehilangan akal sehat. Dia menikam Andrew tanpa ampun. Rose mencoba kabur untuk meminta bantuan. Namun sebelum dia sempat mencapai pintu, Jason menikamnya dari belakang. Malam itu, dalam waktu singkat, satu keluarga dihabisi. Meskipun Jason berusaha menghindari kejahatannya, bukti berbicara lebih keras daripada kebohongannya. Sepasang sepatu berlumuran darah ditemukan di daerah sepi. Darah pada sepatu itu cocok dengan DNA ketiga korban. Jejak kaki berdarah di tempat kejadian cocok dengan cetakan sol sepatu Jason. Bahkan jejak keringatnya ditemukan di dalam sepatu. Jason berjanji bekerja sama dengan polisi. Dia bahkan setuju untuk menunjukkan tempat dia membuang pisau pembunuhan. Namun, anehnya, pisau itu tidak pernah ditemukan. Bahkan setelah tertangkap pun, Jason masih mencoba memanipulasi situasi. Dia ingin mengontrol narasi, bahkan jika itu berarti membuat semua orang bermain dalam permainannya. Musim gugur 2011, hampir setahun setelah pembunuhan, persidangan Jason Downey akhirnya dimulai. Namun, selama persidangan, Jason tetap dingin, tanpa emosi. Saat jaksa membacakan kronologi kejahatan brutalnya, dia hanya duduk di sana. Sesekali mengubah kesaksiannya, sesekali mengaku tidak ingat tanpa penyesalan. Namun satu detail mengerikan terungkap di pengadilan. Setelah membantai Chantel dan keluarganya, Jason mengambil liontin dan rantai milik Chantel. Dia menyimpannya, bahkan setelah kematiannya, Jason ingin memiliki sesuatu dari Chantel. Seolah-olah dia masih ingin mengendalikan Chantel. Saat ditanya mengapa dia melakukan ini, Jason memberikan jawaban yang mengejutkan semua orang. Kalau saja Chantel mengundangku ke pestanya, tragedi ini tidak akan terjadi. Semua orang terdiam. Benarkah nyawa satu keluarga hilang hanya karena pesta? Tentu saja tidak. Ini bukan tentang pesta. Ini bukan tentang Dylan. Ini tentang Jason, obsesi, kebencian, rasa kepemilikan yang beracun. Jason percaya bahwa dia berhak atas Chantel. Dan ketika kenyataan berkata sebaliknya, dia menghancurkan semuanya. Kasus ini adalah pengingat mengerikan bahwa bahaya terbesar bisa datang dari wajah yang tak terduga. Jason tampak biasa saja. Tampak seperti remaja pendiam. Bahkan seperti teman yang setia. Namun di balik itu semua, dia menyimpan kegelapan yang siap meledak kapan saja. Dia tidak membunuh karena marah sesaat. Dia membunuh karena sudah lama ingin melakukannya. Malam itu dia mengambil nyawa satu keluarga dan meninggalkan jejak ketakutan yang tidak akan pernah bisa dihapus. Selama persidangan, Jason Downey tetap tenang, acuh tak acuh, tanpa emosi. Bahkan ketika akhirnya dia mengaku bersalah, semua orang tahu itu bukan karena rasa penyesalan. Jason hanya berusaha mendapatkan hukuman lebih ringan. Bahkan dia mengakui kepada saudaranya bahwa pengakuan bersalahnya hanyalah strategi untuk menghindari hukuman lebih berat. Pada 19 April 2012, Jason Downey dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 35 tahun. Jika dia tidak mengaku bersalah, dia harus menjalani setidaknya 45 tahun sebelum memenuhi syarat untuk bebas bersyarat. Dengan kata lain, pengakuannya menghemat 10 tahun dari hukumannya. Jason kemudian menulis surat kepada keluarga dan teman-teman Chantel. Dalam surat itu, dia mengatakan dia menyesal. Dia mengklaim bahwa dia pantas menerima hukuman apapun yang diberikan padanya. Namun, ketika membaca lebih dekat suratnya, sulit untuk menemukan penyesalan yang tulus. Kata-katanya terasa dingin, seperti permintaan maaf yang dipaksakan, bukan seperti seseorang yang benar-benar menyesal atas perbuatannya. Christopher Rowe, saudara Chantel,
kehilangan seluruh keluarganya dalam semalam. Dia mengatakan, meskipun hukuman ini dijatuhkan, tidak ada yang bisa mengembalikan keluargaku. Sebagai penghormatan, Christopher mentato nama mereka di tubuhnya. Dalam satu wawancara, Christopher bahkan tidak bisa berbicara kepada pers. Dia terlalu hancur. Dia membiarkan sepupunya berbicara atas namanya. Dan kata-katanya menusuk ke dalam hati siapapun yang mendengar. Kehidupan ayah, ibu, dan saudara perempuanku direnggut dengan kejam oleh seseorang yang waras. Dengan ini, Jason Downey hanya mendapat 35 tahun dengan kemungkinan bebas bersyarat. Sementara keluargaku dan aku akan menjalani hukuman seumur hidup. Tolong jelaskan kepadaku, di mana keadilan dalam semua ini? Setelah tragedi itu, Christopher mengambil cuti kerja selama 6 bulan. Dia meninggalkan Kapunda, berusaha mengasingkan diri dari dunia. Ketika akhirnya kembali, hidupnya tidak pernah sama lagi. Namun, dia menemukan cara untuk melanjutkan hidup. Christopher mengambil alih bisnis pembersihan karpet milik ayahnya. Dia mengganti namanya menjadi Rose Choice Carpet Cleaning sebagai cara untuk menjaga warisan keluarganya tetap hidup, sambil perlahan membangun kembali hidupnya sendiri. Saat ini, Jason Downey masih berada di pusat penahanan remaja Moreland di Australia Selatan. Dia masih menjalani hukumannya dan dia akan berada di balik jeruji setidaknya sampai tahun 2047. Namun, pertanyaannya tetap ada, apakah hukuman ini adil? Jason memiliki kesempatan untuk keluar setelah 35 tahun. Apakah itu cukup untuk kejahatan sekejam ini? Haruskah hukumannya lebih berat atau apakah lebih baik membiarkan dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara dan hidup dengan beban atas perbuatannya? Bagaimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar. Saya Awan, sampai jumpa di video-video berikutnya.